Selamat pagi, saya Juren Rotin Suru, perwakilan dari kelompok Ubuntu, akan memperkenalkan modul pada Odoo untuk memenuhi tugas kelompok presentasi mata kuliah ERP Universitas Nusa Mandiri. Anggota kelompok Ubuntu ada 5 orang termasuk saya sendiri. 4 orang lagi diantaranya ada saudari Artika Rengganis, kedua saudari Nur Fitrianingsi, ketiga saudari Sutri Anyairo, dan yang keempat saudara Bani Siregar. Dalam video kali ini kita akan memakai contoh dari toko bangunan Pilar Olympus. Modul yang dipakai sebanyak 4 buah sesuai dengan kebutuhan toko bangunan ini. Modul sales, modul inventory, modul purchase, dan modul invoice. Kenapa kita memilih 4 modul ini? Karena 4 modul ini memiliki sinergi yang baik dalam mengelola produk penjualan. Untuk melihat lebih lanjut, kita akan login menggunakan ID admin. Sebagai tips, penting membuat ID admin saat membuat aplikasi. Karena dalam setiap pembuatan aplikasi, kita akan membutuhkan minimal 1 ID admin yang bisa merubah segala macam pengaturan pada aplikasi. Dengan adanya ID admin, kita bisa mengecek kendala yang dialami oleh user, sehingga kita bisa tahu apa kesalahan user menggunakan aplikasi tersebut. Untuk memulai pengenalan modul yang kita pakai, kita akan mulai dari modul sales. Dalam modul sales, kita memerlukan beberapa data untuk membuat laporan penjualan. Data yang kita perlukan adalah data pelanggan dan juga data produk. Untuk membuat produk baru, kita bisa klik menu di atas yang namanya produk. Lalu klik lagi produk. Di sini kita bisa lihat ada 3 produk yang sudah terbuat. Untuk membuat produk baru, kita pilih create yang ini. Di sini kita bisa lihat ada form baru untuk membuat produk yang isinya ada nama, lalu centang barang yang bisa dijual atau yang dibelanjakan, serta informasi umum seperti tip produk type, produk kategori, barcode, harga, pajak, dan jenis ukurannya. Kita isi dulu nama produknya, misalnya kita kasih lantai batu akik. Kita pasang gambarnya, kemudian di general information kita rubah product tab-nya dari consumable menjadi storable product. Untuk kategorinya kita taruh aja interior lantai, kemudian harganya kita cantumkan misalkan 500.000. Kemudian pajaknya kita biarkan, unitnya juga nggak perlu diganti. Jika sudah, kita bisa save dulu. Oke, jika sudah, kita update kuantitinya supaya produknya masuk ke dalam stok. Di sini no stock on hand artinya kita
nggak ada produk yang masuk untuk lantai batu akik. Karena tidak ada, kita bisa masukkan sendiri dengan klik create. Oke, di sini kita sudah masuk untuk update quantity. Kita masukkan stok yang kita punya, misalkan 10. Jika sudah selesai, kita bisa klik save. Oke, jadi barang ini kita sudah punya stoknya sebanyak 10 buah. Dan jika sudah, kita kembali lagi ke sini. Dan di sini bisa dilihat yang tadi ada di on high kita ada 0. Sekarang kita udah punya stoknya 10 buah. Dan ini datanya ini sudah masuk ke modul inventory sebagai informasi stok gudang. Jika sudah semua, kita bisa kembali lagi ke order. Klik order di atas, pilih quotation. Nah, untuk sekarang kita bisa buat sales order. Untuk membuat sales ordernya, kita pilih namanya create di bawah quotation ini. Oke, karena kita sudah punya produknya, jadi nanti kita bisa masukkan produknya di sini. Sebelum memasukkan produknya, kita harus masukkan dulu nama pelanggannya. Misalkan kita masukkan nama pelanggannya Diana. Di sini kita bisa masukkan tanggal untuk struk penjualannya. Kita masukkan aja tanggal 14. Terus price list dibiarkan saja. Terus untuk payment terms-nya kita bisa buat mau langsung dibayar atau dilunaskan selama beberapa hari. Untuk ini kita pilih aja immediate payment. Lalu kita pilih produk. Di produk kita bisa masukkan produknya sekarang karena kita sudah punya. Karena tadi kita buat lantai batu akik, kita bisa pilih lantai batu akiknya sekarang di sini. Oke, nanti setelah kita berhasil memasukkan produknya, nanti akan terisi otomatis semua isi data dari lantai batu akik, tidak deskripsi, jumlah barang, dan harganya. Kita masukkan jumlah barangnya yang dibeli, misalkan ada 20. Di sini langsung terhitung ada 10 juta karena belinya 20 buah. Nah, tapi karena ada tanda merah ini artinya apa? Tanda ini menunjukkan kalau kita stok yang kita punya itu ada berapa untuk lantai batu akik. Nah, karena tidak cukup, jadi kita tidak bisa masukkan jumlahnya sebanyak 20, jadi harus dikurangi, misalkan 5. Kalau sudah, tanda merahnya jadi warna biru. Nah, kalau sudah semuanya, total harganya ini langsung terhitung semuanya setelah pajaknya 10%, jadinya dari 2.500.000 subtotalnya jadi 2.750.000. Jika sudah, kita bisa klik confirm. Nah, karena sudah selesai, sales ordernya sudah jadi. Dan di sini kita bisa lihat statusnya, status quotationnya itu sampai mana.
dan nanti sales ordernya ini bisa diteruskan lagi ke bagian inventory untuk pengiriman. Sales ordernya sudah selesai. Untuk sekarang kita bisa lanjut untuk membuat invoice-nya. Untuk membuat invoice, kita bisa klik create invoice di sebelah kiri atas, atau bisa masuk juga ke modul invoice. Nah, di sini kita bisa pilih bentuk invoice. Sebelum invoice ini bisa kita proses lagi lebih jauh. Untuk sekarang ini kita pilih yang regular invoice, karena kita barangnya tidak memiliki down payment. Dan jika sudah tercentang, kita bisa klik create and view invoice. Setelah sekarang sudah jadi bentuk invoice-nya. Karena kita buat dari sales order, maka semua isi data dari sales order langsung tercetak di dalam draft invoice, seperti deskripsi, label, jumlah barangnya, serta subtotalnya, dan total harga sudah langsung tercetak langsung dari sales order. Nah, untuk sekarang kita bisa cek previewnya dulu sebelum mengirim invoice-nya ke pelanggan kita. Nah, di sini bentuk preview saat pelanggan menerima tagihan melalui email. Bentuknya hampir sama dengan draftnya, seperti ada deskripsi, harga, serta total yang harus dibayar. Untuk payment terms juga dituliskan langsung ke dalam invoice dalam bentuk immediate payment, sesuai dengan sales order yang kita buat tadi. Jadi kurang lebih seperti ini bentuk preview saat pelanggan kita terima lewat email. Ya, kalau dirasa sudah cukup, kita bisa kembali lagi ke edit mode. Nah, jika sudah semuanya, kita bisa post invoice ini sehingga bisa kita teruskan lagi. Dan jika pelanggan kita sudah membayar dan memberikan bukti saksinya, kita bisa lanjutkan lagi dengan mendaftarkan register payment. Nah, di sini kita bisa pilih transfernya berdasarkan pembayarannya berdasarkan apa? Berdasarkan transfer bank atau berdasarkan cash, langsung cash. Dan jika kalau pelanggan kita memilih dari bank, kita pilih jurnalnya bank. Sudah, nanti invoice ini akan diberi label sebagai sudah terbayar atau paid. Bisa dilihat yang sebelah kanan garis hijau itu bukti kalau invoice ini sudah selesai diproses. Jadi nanti pas saat kita kembali ke menu home, bisa dilihat sebelah kanan di sisa penagihannya menjadi 0 karena tagihannya sudah terbayar.
Setelah kita membuat invoice, kita bisa melanjutkan ke dalam modul inventory, karena sales order yang dibuat untuk Diana belum selesai. Nah, di sini kita bisa lihat overview inventory, dan di bawahnya ada 2 tugas yang belum kita kerjakan, yaitu receipt dan delivery order. Tapi untuk saat ini kita memiliki delivery order yang belum diproses sebanyak 3 proses. Nah, di sini kita bisa lihat delivery order yang harus dikerjakan. Nah, karena kita tadi buat sales order untuk Diana, kita akan kerjakan dulu yang ini. Nah, di sini sesuai dengan sales order yang kita buat sebelumnya, terlihat ada produk lantai batu akik, beserta barang yang dipesan sebanyak 5 buah di dalam kolom reserve, sedangkan di kolom down itu 0, yang artinya apa? Kita belum melakukan delivery order untuk Diana. Dan untuk menyelesaikan itu kita harus melakukan validasi kepada stok gudang, apakah barangnya masih ada atau tidak. Di sini nanti akan pertanyaan immediate transfer. Kita klik aja apply supaya si ordernya bisa langsung otomatis mencetak. Nah, di sini kita bisa lihat barang yang keluar itu sudah langsung tercetak di done, dan sekarang reserve-nya menjadi 0. Jadi artinya di sini stok barang untuk lantai batu akik sudah terambil dari gudang dan siap dikirimkan langsung ke pelanggan kita. Modul purchase sangat berkaitan erat dengan namanya modul inventory, karena lambat laun dalam transaksi jual beli, stok dalam gudang akan habis. Dan jika tidak ada stok di dalam gudang, kita tidak bisa melakukan transaksi jual beli karena tidak memiliki barangnya. Karena itu, untuk menambah stok barang dalam gudang, ada perlunya kita harus melakukan namanya pembelanjaan. Pembelanjaan hanya bisa dilakukan di dalam modul purchase. Contoh, kita ambil dari produk yang sudah kita buat. Kita ambil contoh dari lantai batu akik. Lantai batu akik memiliki jumlah unit sebanyak 7 buah. Nah, jika kita mau menambahkan barang untuk lantai batu akik ke dalam gudang, kita harus melakukan pembelanjaan. Maka dari itu kita buka namanya modul purchase. Di sini kita perlu membuat quotation terlebih dahulu. Untuk membuatnya cukup klik create. Di sini akan tampil sebuah form untuk melakukan pembelanjaan. Di sini pembelanjaan bukan dilakukan kepada pelanggan, melainkan kepada vendor. Untuk membelanjakan barang yang ingin kita jual, kita pilih vendor yang kita mau. Dan di sini kita bisa pilih tanggalnya, untuk tanggal berapa barangnya dikirimkan. Jika sudah, kita pilih produk, dan karena kita ingin menambahkan stok lantai batu akik, maka kita pilih lantai batu akik. Nah, di sini kita bisa melihat ada
data yang langsung dicantumkan seperti biasa, deskripsi, jumlah, dan harganya. Di sini kita pilih jumlahnya yang kita mau tambah. Misalkan kita tambah 2. Tadi kan barangnya ada 7 ya, berarti harusnya bisa tambah jadi 9. Supaya bisa tambah, kita confirm dulu order ini. Oke, sekarang pembelanjaan sudah dikonfirm. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah barangnya sudah kita pesan, tinggal dikirimkan ke dalam gudang. Supaya barang ini bisa masuk ke dalam gudang, kita lanjutkan lagi ke receive product. Atau bisa langsung dikerjakan ke dalam modul inventory. Di sini kita sudah masuk ke dalam modul inventory. Di sini kita bisa lihat produknya lantai batu akik dengan demand 2. Tapi yang baru diproses masih 0. Karena itu kita harus melakukan edit dulu kepada barang yang sudah diterima sebanyak 2. Dengan begini, barang yang lantai batu stok untuk lantai batu akik bisa kita tambahkan ke sudah, klik validate. Nah, di sini statusnya yang dari waiting menjadi done. Artinya barang untuk lantai batu akik yang kita belanjakan kepada vendor sudah masuk ke dalam gudang. Untuk mengecek lebih lanjut, kita bisa cek ke dalam produk, lalu pilih produk, atau di modul inventory kita bisa pilih master data. Nah, tadi kan ada 7 ya, sekarang di on hand kita sudah punya stok untuk lantai batu akik sebanyak 9 buah. Jadi untuk menambah stok, kita perlu membuat dulu di modul purchase supaya laporan barang yang dibelanjakan bisa dimasukkan juga ke dalam stok gudang. Sekian pengenalan modul dari kelompok Ubuntu. Apabila ada pertanyaan, dapat mengirim pertanyaan pada kolom komentar atau email yang tertera pada video ini. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.